membiarkan kawan-kawan kita yang berada di Jakarta sana. Di bawah jembatan layang Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, massa buruh FSPMI berkumpul dan menyampaikan sejumlah tuntutan. Aksi sempat membuat arus lalu lintas tersendat saat massa membakar ban bekas di tengah jalan. Buruh menyatakan aksi ini sebagai bentuk solidaritas terhadap aksi di Jakarta, sekaligus mendorong pengesahan RUU perampasan aset dan hukuman mati bagi koruptor. Dengan aksi ini itu kita merespon perjuangan kawan-kawan yang ada di Jakarta sana, yang kemudian terdapat beberapa isu-isu yang tersebar di media sosial. Itu kemudian kita di Kota Makassar dari Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia Kota Makassar bersama dengan PUK kami dan juga ada dari The Legend, itu kemudian menanggapi positif terkait dengan perjuangan itu di Jakarta. Mereka juga menyoroti kualitas pendidikan, ketersediaan BBM, serta kenaikan harga bahan pokok yang dinilai menekan daya beli pekerja. Sementara di Yogyakarta, ratusan mahasiswa Forum BEM DIY melakukan long march di sepanjang Jalan Malioboro. Sambil membentangkan spanduk dan berorasi, mahasiswa menuntut RUU perampasan aset segera disahkan serta menyelesaikan persoalan rakyat termasuk penanganan bencana dan kasus korupsi. Usai berorasi, massa kembali bergerak menuju titik 0 km. Dari Makassar dan Yogyakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, pastikan RUU perampasan aset disahkan paling lambat 15 Desember 2026. Desil tidak hanya akan diterapkan untuk pembelian BBM subsidi, tapi juga LPG subsidi 3 kg. Ya, selamat malam pemirsa. Selamat datang di iNewsroom. Saya Herjono Syaputra dan kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Dan sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi terkait petugas Satpol PP diusir oleh demonstran saat melakukan imbauan ke pedagang kaki lima agar tidak berjualan di atas trotoar dan bahu jalan di depan gedung DPR RI, dan massa juga melempari petugas dengan botol air mineral. Kericuhan jelang aksi unjuk rasa ini terjadi tepat di depan gedung DPR RI Jakarta. Sejumlah petugas Satpol PP menjadi sasaran pengusiran oleh massa yang akan berunjuk rasa. Massa meneriaki dan melempari petugas dengan botol air mineral. Pengusiran paksa ini diduga dipicu kekesalan massa atas tindakan petugas Satpol PP yang menertibkan pedagang kaki lima di atas trotoar dan bahu jalan. Nyaris menjadi bulan-bulanan, namun para petugas Satpol PP akhirnya menjauh dari lokasi unjuk rasa. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Masa aksi mahasiswa sampai terhenti di kawasan Jalan Layang, Gerbang Pemuda Senayan, Jakarta saat menuju ke gedung DPR RI. Langkah mereka terhenti setelah jalur menuju kompleks parlemen ditutup dan dijaga barikade polisi. Masa mahasiswa menggantikan masa dari Pati yang selesai berunjuk rasa. Ya, inilah demonstran yang mayoritas mahasiswa pemirsa bergerak menuju gedung DPR RI dari arah Jalan Gerbang Pemuda. Namun setibanya di bawah Jalan Layang, langkah massa terhenti dan jalur menuju kompleks parlemen dijaga ketat oleh petugas kepolisian.
Massa pun terus mendesak agar jalan dibuka. Massa akhirnya dapat melanjutkan perjalanan setelah jalur dibuka. Rombongan mahasiswa ini kembali bergerak mendekati gerbang utama gedung DPR RI untuk menggantikan aksi massa dari AMPB yang telah menyelesaikan penyampaian aspirasinya. Ya, aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI masih terus berlangsung hingga saat ini pemirsa, dan hingga beberapa waktu lalu massa tetap bertahan di depan gedung DPR RI Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Massa secara bergelombang bergantian berunjuk rasa dan akibatnya arus lalu lintas di sekitar Jalan Gerbang Pemuda mengalami kemacetan. Sejumlah ruas jalan di sekitar gedung ditutup termasuk Jalan Gatot Subroto, Jalan Pintu 1 Senayan, Jalan Patal Senayan hingga Palmerah Timur. Pengendara roda 2 maupun roda 4 yang melintas dari arah GBK harus memutar balik melalui jalan alternatif Patal Senayan. Ya, dan untuk mengetahui situasi terkini di 1906 pemirsa, kami telah terhubung dengan rekan jurnalis iNews Indira Utomo di depan gedung DPR RI. Indira, selamat malam. Bagaimana kondisi di lapangan? Silakan Indira. Ya, selamat malam Juno dan juga pemirsa. Untuk aksi di depan gedung DPR RI hingga malam hari ini pukul 7 bisa dilihat situasinya di belakang saya saat ini. Memang untuk para massa yang berkumpul ini sudah banyak yang bergeser begitu, karena tadi baru saja dari pihak kepolisian berusaha untuk membubarkan para massa aksi unjuk rasa, karena memang berdasarkan yang kita ketahui untuk batas aksi unjuk rasa ini berakhir pada pukul 6. Dan untuk aliansi masyarakat yang pada sore hingga malam hari ini saya melaporkan itu berasal dari GERAM atau Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat. Dan bisa dilihat di layar televisi Anda saat ini bahwa memang pihak dari kepolisian berusaha untuk membubarkan para massa aksi, karena tadi juga para massa ini sudah mulai mencoba untuk melakukan kerusuhan berupa perobohan atau percobaan perobohan gedung depan DPR, kemudian membakar baik itu sisa sampah dari kardus-kardus minuman, dan juga tadi ada pembakaran dari misalnya ban dan sebagainya. Hal itu pun menyebabkan sebenarnya menyulitkan kerusuhan dan kericuhan di depan gedung DPR RI. Dan tadi dari pihak keamanan dan kepolisian juga sekitar pukul 6 berusaha membubarkan massa aksi dengan menyemprotkan water cannon. Dan untuk tuntutan yang dibawakan dari Gerakan Aliansi Masyarakat Menggugat atau GERAM diantaranya adalah hentikan kebijakan pajak yang menyulitkan rakyat, kemudian mewujudkan pendidikan yang sehat dan berkualitas, hentikan koperasi desa merah putih dan makan bergizi gratis dengan mengevaluasi setiap program yang saat ini sedang berjalan, serta menetapkan bencana Sumatera dan NTT sebagai bencana nasional. Dan tadi kami juga sempat mendengarkan penjelasan ataupun keluh kesah dari perwakilan ojek online yang memang menyampaikan kekecewaannya karena Aliansi Masyarakat Pati Bersatu setelah diterima dari pihak DPR RI siang tadi langsung mengundurkan diri dan tidak melanjutkan aksi unjuk rasanya. Begitu mereka mengungkapkan kecewaan lantaran aliansi ojol ini yang terus mengawal dan menyambut masyarakat Pati, namun setelah diterima DPR pergi begitu saja. Dan untuk hasil audiensi anggota DPR dan juga masyarakat Pati ini diantaranya adalah komitmen rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang nantinya akan ditunggu hingga 15 Desember 2026. Sementara itu Juno, saya kembalikan ke studio. Baik Indira, terima kasih banyak Indira atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Dan pemirsa, aktivis asal Pati Supriyono alias Botok menantang pimpinan DPR untuk mundur jika RUU perampasan aset tidak disahkan pada Desember 2026 mendatang. Sementara pimpinan DPR menyatakan siap mundur jika memang RUU tidak disahkan pada Desember mendatang. Aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB Supriyono alias Botok bersama rekannya diterima oleh DPR RI. Dengan dikawal ketat petugas pengamanan DPR, mereka langsung menuju ruang rapat paripurna. Mereka kemudian diperbolehkan masuk ke ruang rapat paripurna dan bertemu dengan pimpinan DPR RI. Di ruang rapat, Botok dan kawan-kawan menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung kepada pimpinan DPR. Dalam pernyataannya, Botok dan kawan-kawan meminta DPR RI mundur bila RUU perampasan aset tidak disahkan pada Desember 2026 mendatang. Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pihaknya tak masalah bila harus mundur dari jabatan Wakil Rakyat bila rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tidak disahkan pada Desember 2026 mendatang. Kalau itu digedok Desember, kita minta tanggalnya, jadi jelas. Setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G, kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh Pak Dasuri, beliau mengundurkan diri. Pak Sa'al Mustafa juga siap mengundurkan diri, dan Pak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terrealisasi. Gitu. Pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini tepat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri itu tepat. Dan sebagai tanda komitmen. Sebelumnya dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan RUU perampasan aset akan disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menangkap puluhan orang terkait unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta Kamis pagi. Polisi turut menyita sejumlah barang bukti dalam rangkaian pengamanan tersebut seperti airsoft gun hingga jerigen besi. Polda Metro Jaya menangkap 65 orang terkait unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta Kamis pagi. Puluhan orang ini ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Siber Polda Metro Jaya. Polisi turut menyita sejumlah barang dalam rangkaian pengamanan tersebut. Barang bukti yang ditemukan meliputi senjata tajam, airsoft gun, obat-obatan, perangkat komunikasi, serta bahan atau benda yang diduga dipersiapkan untuk membuat bom molotov. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pengamanan dilakukan melalui langkah preventive strike dan preventive education. Ada beberapa upaya dan tindakan preventive strike dan preventive education yang diterapkan oleh Polda Metro Jaya. Dari rangkaian ini, ada 65 orang yang sudah diamankan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Siber Polda Metro Jaya. Adapun barang bukti yang ada di hadapan kita bersama, ini ada senjata tajam, airsoft gun, obat-obatan, perangkat komunikasi, bahan ataupun benda yang dipersiapkan membuat bom molotov, termasuk 7 jerigen berisi bensin dan 201 botol kaca berikut sumbu. Artinya, barang-barang yang dibawa, yang ditemukan oleh tim preventive strike, barang-barang yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang.
Saat ini polisi masih memeriksa secara intensif 65 orang yang telah ditangkap untuk mengetahui keterkaitan mereka dengan aksi penyampaian aspirasi di depan gedung DPR. Polri tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di muka umum. Namun polisi tidak memberikan ruang bagi pihak yang berniat membuat kerusuhan. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Menko Polhukam Jamari Caniago mempersilahkan warga untuk berunjuk rasa, namun warga diingatkan untuk mengikuti aturan dan tidak merusak fasilitas publik selama beraksi. Yang tadi yang saya katakan bahwa Polda dan Kodam dan masyarakat luas di Jakarta ingin supaya rakyat, masyarakat yang punya hak untuk menyampaikan aspirasinya ke DPR bisa kita kawal, tidak diricuhi dengan yang lain-lain. Setelah diterima, mudah-mudahan ada yang diterima oleh DPR bisa ditindaklanjuti dan ditanggapi oleh anggota DPR keinginan dan aspirasi masyarakat kita.